Bab 039. 1. Mas, biar Zahra saja, ucap Zahra merasa tidak enak. Diamlah sayang, aku ini ayahnya Aurel yang sudah berpengalaman mengikat rambutnya. Karena Aurel sudah diurus oleh uminya jadi biarkan ayahnya sekarang mengurus uminya, ucap Amar. Setelah Amar mengikat rambut Zahra, bukannya menjauh Amar malah memberi tanda di leher Zahra. Mas, yang semalam saja belum hilang kamu malah nambah yang baru, ucap Zahra. Tidak apa sayang, aku suka melihat kismark yang aku tinggalkan, bukannya tidak masalah karena kamu menutupinya dengan hijab, ucap Amar santai. Terserah kamu mas, ucap Zahra lalu memakai hijabnya karena saat Amar sibuk mengikat rambutnya Zahra sedang merias wajahnya dengan bedak tipis dan lipstik yang warna nude. Zahra kini beralih memakaikan dasi untuk suaminya saat dasi Amar sudah terpasang dengan rapih tiba-tiba, Amar mencium Zahra sangat dalam, ciuman itu baru terlepas kala suara Aurel yang berteriak di luar kamar. Untung saja Aurel datang tepat waktu jika tidak Zahra sudah kehabisan nafas. Mas, lihat semua lipstikku jadi hilang, ucap Zahra melihat bibirnya yang sedikit membengkak. Kamu tidak perlu pakai lipstik, nanti aku tergoda lagi dan aku tidak ingin kesayangan mas. Kecantikannya dilihat oleh pria lain, ucap Amar begitu posesif. Ayah buka pintunya, atau Aurel doblak pintunya, ayah jangan kulung uminya Aurel, teriak Aurel. Kembali. Tolong ingatkan Aurel, jika tubuhnya masih kecil untuk mendobrak pintu kamar. Amar berjalan menuju pintu kemudian membukanya, Aurel memandang wajah ayahnya dengan tatapan permusuhan. Aurel melewati Amar begitu saja menuju Zahra. Umi, kenapa lama? Aurel tunggu di kamar, apa ayah kulung Umi? Tanya Aurel bertubi-tubi. Tidak sayang, maafkan Umi, tapi Umi cuma belum pakai lipstik, kira-kira lipstik mana yang cantik dipakai Umi? Tanya Zahra. Umi Aurel selalu cantik, pakai apa aja, jawab Aurel. Bukan tidak ingin mengikuti keinginan suaminya tetapi tidak mungkin Zahra mengantar Aurel dengan bibir pucat. 2. Setelah drama yang panjang, ketiganya kini menuju ke lantai 1 tepatnya di ruang makan, ternyata di sana sudah ada Stephen. Cek, sudah di sini aja loh, ucap Amar sewot. Ayah, ucap Zahra dengan penekanan, sehingga Amar sadar dengan kesalahannya. Maaf Umi, ucap Amar. Lasain, siapa suluh nakal, nah kan, Aurel akan bahagia saat Zahra marah kepada ayahnya. Ternyata bukan hanya Aurel yang dapat pawang, Zahra juga ternyata jadi pawangnya Amar, bisa nih gue manfaatin kalau nanti Amar seenaknya sama gue, monolong Stephen, sambil tersenyum. Om Steph, kenapa senyum-senyum sendiri? Aurel tebak Om Steph pasti melencanakan sesuatu, tebak Aurel. Ini anak keturunan cenayang mungkin, kenapa bisa baca pikiran gue, monolong Stephen. Lebih baik kita mulai sarapannya, nanti kalian terlambat, ucap Zahra. Zahra terlebih dahulu mengambilkan makanan untuk Aurel. Terima kasih Umi, ucap Aurel. Sama-sama sayang, sini mas piringnya, oh iya lauknya mau yang mana? Tanya Zahra. Terserah sayang, ayah akan memakan semua makanan yang Umi siapkan, ucap Amar. Duh gue kok kayak nyamuk di sini, monolog Stephen melihat interaksi keluarga Amar. Kasihan ayah, Aurel tetap jadi yang pertama, Umi memang lebih sayang Aurel betulkan Umi? Ucap Aurel meminta dukungan. Iya sayang, ayo habiskan makanannya dan ingat kalau makan tidak boleh. Tanya Zahra. Bikala, jawab Aurel semangat. Zahra kemudian mengajarkan Aurel untuk membaca doa sebelum makan.
Enak banget punya istri, makanan diambilin semua kebutuhan disiapkan, ucap Amar mulai memanas-manasi Stephen. Ingat kamu dapat istri juga karena ada campur tangan aku, ucap Stephen, yang merasa tidak terima dengan ucapan Amar. Setelah semua orang menyelesaikan sarapannya, Zahra lalu mengambil bekal untuk anak dan suaminya. Sayang, ini bekalnya, jangan lupa dihabiskan, ucap Zahra. Terima kasih Umi, Aurel sayang Umi banyak-banyak daripada ayah, ucap Aurel. Sama-sama anak solehah, Zahra mengecup pipi cubi kanan dan kiri Aurel. Ini bekal untuk ayah, sengaja Umi banyakin supaya bisa makan bersama Stephen. Ucap Zahra memberikan bekal untuk Amar. Terima kasih Zahra, kamu memang pengertian, Stephen mendahului Amar berterima kasih. 3. Diam, dia itu istri saya, Umi sayang, terima kasih bekalnya, ucap Amar. Sama-sama ayah. Loh kok ayah tidak dicium seperti putri kita, protes Amar dan Zahra hanya menggelengkan kepala karena heran dengan tingkah suaminya. Kasihan ayah, tidak dicium Umi, lagi-lagi Aurel bahagia di atas kekalahan ayahnya. Keempat orang tersebut akhirnya meninggalkan kediaman Aris, lagi-lagi saat ingin berangkat terjadi perdebatan antara ayah dan anak. Sayang putrinya ayah, kamu berangkatnya dengan Om Steph bagaimana? Nanti ayah janji akan membelikan hadiah untuk kamu, apapun itu, Amar kini mulai merayu Aurel. No, Aurel mau bel sama Umi, Aurel tidak akan biarkan ayah menculik Uminya Aurel lagi, ucap Aurel tetap menolak. Ayah biarkan Aurel ikut bersama kita, ucap Zahra yang tidak habis pikir dengan suaminya. Baiklah, ucap Amar pasrah. Kalau begitu saya duluan, pamit Stephen lalu masuk ke dalam mobil dan melajukannya. Lagi-lagi Aurel menang dari ayahnya, bahkan sepanjang jalan Aurel sibuk bercerita tentang jalan-jalannya bersama Stephen sehingga Amar tidak memiliki kesempatan mengobrol dengan Zahra. Setelah sampai di sekolah, Zahra rencananya akan menunggu sampai Aurel pulang sekolah. Karena walaupun Zahra pulang dia tidak memiliki pekerjaan dan teman ngobrol-ngobrol karena Oma Santika tidak berada di rumah. Ayah, Umi Aurel sekolah dulu. Iya sayang, yang rajin sekolahnya, ucap Zahra. Anak ayah harus jadi anak yang pintar, ucap Amar. Aurel mencium tangan ayah dan Uminya dan dibalas dengan kecupan di masing-masing pipi Aurel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amar dan Zahra memperhatikan Aurel hingga sampai kepada Miss Hana. Mas, kenapa belum berangkat? Tanya Zahra. Mas nunggu kamu sayang, ayo kita ke kantor saja, ajak Amar. Tapi Aurelnya bagaimana? Nanti biar supir yang sering mengantar kalian yang menunggunya dan mengantar Aurel ke kantor, ayo sayang, nanti Mas terlambat. Zahra akhirnya memilih untuk ikut ke kantor Ariskop setelah dirinya resmi menyandang status sebagai Nyonya Amar. Jika tadi Amar tidak bisa bermesraan dengan Zahra karena ada Aurel, maka kini giliran Amar yang bermesraan dengan istrinya. Amar menggenggam satu tangan Zahra lalu membawa kepala Zahra bersandar di bahunya. Mas, nanti kamu capek kalau aku bersandar gini. Zahra berniat kembali ke posisinya semula namun Amar menahannya. 4. Mas tidak akan pernah capek jika istri Mas yang bersandar, Mas baru akan kecapean jika Stephen yang bersandar di bahu Mas, ucap Amar sedikit bercanda membuat Zahra tersenyum mendengarnya. Kamu kok beda banget Mas, dulu sama semua karyawan kamu terlihat dingin dan tak tersentuh, ucap Zahra terus terang. Aku memang seperti itu sayang, hanya dengan kamu aku bersikap seperti ini, ucap Amar. Mas gombal.
Mas serius Umi cantik kesayangan ayah Amar, ucap Amar. Keduanya asyik mengobrol sehingga perjalanan menuju kantor tidak terasa. Saat sampai di kantor Ariskop, Amar memeluk pinggang Zahra dengan posesif. Sehingga keduanya menjadi pusat perhatian para karyawan. Lihat si bos bawa istrinya ke kantor, mereka terlihat sangat serasi. Pak bos tampan dan ibu bos cantik, ucap seorang karyawan. Iya cocok banget. Masih banyak bisikan-bisikan lain tentang pasangan pengantin baru tersebut, dan tak lama lagi pastinya mereka akan menjadi trending topik di Ariskop. Sayang, handphone Mas tertinggal di mobil, kalau mau kamu bisa lebih dulu ke ruangan Mas, ucap Amar sehingga langkah mereka terhenti. Zahra tunggu Mas Amar di sini saja, ucap Zahra. Baiklah tunggu sebentar, Mas hanya sebentar, Amar terlebih dahulu mengusap kepala Zahra. Jika kepala Zahra yang diusap maka yang meleleh adalah para karyawan yang melihat keromantisan bos dingin mereka. Beberapa karyawan membungkuk hormat saat melewati Zahra sehingga Zahra hanya tersenyum menanggapi. Hingga tiba-tiba seseorang menarik tangan Zahra dengan kasar. Bu Lulu, ada apa ini? Tanya Zahra setelah tahu siapa yang menariknya. Kamu jangan sok alim, saya tahu kamu pasti menggunakan guna-guna untuk menggaet Pak Amar kan, lihatlah wajah dan pakaianmu bahkan kamu itu tidak pantas bersanding dengan Pak Amar. Ucap Bu Lulu sambil menunjuk-nunjuk wajah Zahra. Astagfirullah, Bu saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu, saya dan Mas Amar menikah karena memang kami berdua sudah ditakdirkan untuk berjodoh, ucap Zahra masih lembut. Allah, dasar munafik, dan kamu lihat saja setelah Pak Amar sadar dia akan meninggalkan kamu, ucap Bu Lulu. Tapi saya akan berusaha mempertahankan rumah tangga saya. Permisi, ucap Zahra lalu meninggalkan Bu Lulu yang terlihat makin geram. Zahra kembali berjalan ke tempatnya semula dan ternyata Amar sudah berada di sana. Sayang kamu dari mana? Mas pikir kamu lebih dulu ke ruangan Mas, tanya Amar khawatir. Zahra hanya berada di sekitar sini Mas, ayo kita ke ruangan kamu, ajak dua Zahra dan bahkan lebih dulu menggandeng tangan suaminya. Selain mengambil handphone, Amar juga ternyata mengambil kotak bekalnya. Amar yang berasa curiga karena wajah Zahra yang terlihat tidak baik-baik saja. Untuk itulah Amar segera mengirim pesan kepada Stephen untuk mencari tahu semuanya. 5. Pintu lift terbuka. Nadia berdiri menyambut bosnya. Assalamualaikum Mbak Nadia, ucap Zahra ramah. Waalaikumsalam Ibu Bos, jawab Nadia. Panggil Zahra aja Mbak, seperti dulu. Nadia sebenarnya sedikit takut tapi karena melihat anggukan dari Amar akhirnya Nadia mengiyakan keinginan Zahra. Oh iya Mbak lupa selamat atas pernikahannya Pak Bos. Zahra, ucap Nadia. Terima kasih Mbak, kalau begitu kami masuk dulu, pamit Zahra karena melihat suaminya sudah memberikan kode. Bersamaan dengan mereka berdua memasuki ruangan CEO, Amar mendapatkan pesan dari Stephen yang berupa video CCTV kantor. Amar sangat murka melihat apa yang salah satu karyawannya lakukan kepada istrinya namun Amar tidak ingin memperlihatkannya di depan Zahra. Sayang, Mas ada kerjaan penting kamu tunggu di sini Mas akan menyuruh Nadia menemanimu, ucap Amar tak terbantahkan. Lagi, Amar keluar dari ruangannya dan masuk ke dalam ruangan Stephen, Amar menyuruh Nadia menemani Zahra. Siapa karyawan itu berani-beraninya dia menunjuk-nunjuk wajah istriku dan menghinanya, ucap Amar murka. Namanya Lulu, dia yang dulu juga pernah membuat tangan Zahra terkilir, jawab Amar.
Sial, berani-beraninya dia menyakiti milik Amar. Stephen, kamu pecat dia dari kantor ini, dan satu lagi buat namanya di blacklist dari semua perusahaan, ucap Amar. Bagaimana bisa gue mempekerjakan karyawan seperti dia, ucap Amar masih menggebu-gebu. Dan satu lagi, pastikan dia tidak bisa mendekati keluargaku, ucap Amar lagi. Baik, semuanya sudah beres, apalagi yang lo inginkan? Tanya Stephen. Sekarang gue hanya butuh pelukan istri gue, ucap Amar santai. Stephen melongo dengan ucapan Amar barusan. Bisa-bisanya Amar memikirkan untuk memeluk istrinya di situasi yang genting, dan satu lagi ketakutan Stephen adalah Amar malah sibuk berduaan dengan Zahra sehingga semua pekerjaan dialihkan kepadanya. 6. Di sekolah, Aurel menjadi salah satu murid yang sangat aktif, dan Aurel juga disukai oleh teman-temannya, karena Aurel selalu membantu temannya yang kesusahan. Aurel, kami pulang dulu, itu sudah ada mama yang menjemput, ucap Caca lalu berpegang tangan dengan saudara kembarnya Cici untuk menemui mama mereka. Bye-bye, hati-hati di jalan, ucap Aurel, melambaikan tangan. Aurel melihat ke arah ruangan yang biasanya para orang tua menunggu, tetapi Aurel belum juga melihat uminya keluar dari ruangan tersebut. Non, panggil sopir wanita yang biasa mengantar jemput Zahra dan Aurel saat sekolah. Mbak. Umi mana? Tanya Aurel, yang tidak melihat keberadaan Zahra. Nyonya sekarang berada di kantor bersama Tuan, jawab sopir terus terang. Apa? Bulan Mbak, kita ke kantor, jangan sampai ayah bawa kabul uminya Aurel lagi, ucap Aurel sedikit berlari ke arah mobil mereka. Silahkan masuk, Non. Terima kasih. Ayo Mbak, buluan, nanti keburu ayah pergi bawa umi, ucap Aurel. Padahal sopir saja baru menghidupkan mesin mobil. Sejujurnya, sejak mendengar jika uminya berada di kantor bersama ayahnya, Aurel sudah merasa tidak tenang. Aurel tidak akan pernah membiarkan kejadian kemarin terulang kembali. Sementara di kantor Ariskop, Zahra yang tadinya hanya duduk dan melihat suaminya bekerja akhirnya berinisiatif membantu meringankan pekerjaan Amar. Mas, ada yang bisa Zahra bantu? Tanya Zahra. Nggak usah sayang, nanti kamu capek, Mas tidak ingin kamu kelelahan, ucap Amar. Tapi aku bosan Mas, andaikan di sini ada Aurel pasti aku bisa mengobrol dengannya, ucap Zahra. Apa kamu mau mengobrol denganku? Baiklah, biarkan pekerjaan ini diselesaikan oleh Stephen. Jangan Mas, kasihan Stephen, lebih baik Mas berikan aku pekerjaan, ucap Zahra lagi. Baiklah, sini biar Mas beri kamu pekerjaan, Amar memanggil Zahra untuk menuju ke meja kebesarannya. Tak terduga saat Zahra telah berdiri di dekat Amar, tiba-tiba Amar menarik tangan Zahra, sehingga Zahra terjatuh dalam pangkuan suaminya. Astagfirullah Mas, lepasin, aku berat loh, dan nanti kamu tidak bisa bekerja kalau aku duduk di pangkuan kamu. Bukannya tadi Mas mau memberikan aku pekerjaan, ucap Zahra sedikit protes. Ini adalah pekerjaanmu sayang, Mas akan lebih serius bekerja saat kamu berada di sisi Mas. Jujur Zahra merasa heran dengan tingkah suaminya, sejak pagi Amar yang hanya duduk di dekatnya sambil memeluk tidak melakukan pekerjaan apapun, barulah Amar bekerja saat Zahra mengancam akan pulang. Tapi lihatlah sekarang Amar malah bekerja sambil memangku istrinya. 7. Cukup lama Amar dan Zahra berada di posisi tersebut hingga suara ketukan pintu terdengar. Zahra akhirnya bisa lepas dari suaminya setelah Nadia memasuki ruangan mereka. Maaf Pak mengganggu, tetapi ada yang harus Bapak tanda tangani.
Nadia merasa ketakutan melihat wajah Amar yang terlihat tak bersahabat. Nadia merasa heran karena tidak tahu kesalahan apa yang telah dibuatnya. Mana yang perlu saya tanda tangani? Ucap Amar dengan dinginnya. Ini Pak. Nadia memberikan dokumen yang langsung ditandatangani oleh Amar. Nadia, saat ini saya tidak ingin diganggu, jadi jika ada dokumen penting harus ditandatangani maka tunda saja sampai siang nanti dan jangan biarkan siapapun masuk ke ruangan saya, ucap Amar. Baik Pak, permisi Pak, Bu, ucap Nadia pamit.